warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal biharu fujirat wa idzal 'isharu uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas wal layli idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulun karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil 'alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ay yashaa'a Allahu rabbul 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya sampaikan ucapan selamat datang kepada Pak Ade Dasep di wilayah kami Kecamatan Cibadak, khususnya Desa Sekarwangi dalam acara reses ini. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana Bapak ke depan, apa yang Bapak harapkan juga hampir semua desa, bukan di kita saja, tapi mungkin Kabupaten Sukabumi bahkan Indonesia, kita tidak bisa membangun infrastruktur ya Pak ya. Kenapa? Karena mungkin pada saat ini banyak sekali anggaran yang masuk ke desa itu dipakai untuk kegiatan BLT dan penanganan COVID. Jadi dengan adanya pimpinan kita di sini, mohon mungkin nanti masukannya juga buat beliau ini. Ya mudah-mudahan dengan kewenangan beliau, keinginan kita bisa bahwa yang sudah dibilang sama Pak Sekma tadi Pak Alan, bahwa anggaran kita itu terbatas karena saat ini adalah pandemi COVID. 1,8 itu mungkin karena ke COVID bantuan itu dikisarkan 900 juta lebih lah. Bahwa apa yang diusulkan melalui usulan format yang waktu itu untuk dimusnahkan, itu ada beberapa yang bisa nggak bisa ke cover. Nah untuk itu saya mohon bantuan kepada Dewan ya Pak Dewan, anggaran yang bisa di-cover dengan anggaran dana desa ataupun mata kunaon pribados jumling sanajan suara pribados di Desa Gunung Malang kan 27. Dan ketika janji make kata ka Allah Desa Gunung Malang eta Masjid Jami Nurul Huda wilayahna dapil 3 pribados janji tah kudu ditunaikeun ka masyarakat dapil 3 nu nami nomor kapaturan terjemahan sareng memberikan fasilitas beasiswa pendidikan ka barangkali yatim. Tadi teh begitu jadi tidak berpikir dia milik pribados ataupun dia tidak milik pribados. Prinsipnya pribados disumpah demi Allah harus menunaikan janji politik di wilayah dapil Sukabumi. Maka naya
di desa suara pribados dan 17 percis dengan jumlah kurang kali yatim pribados eta mah anggar disumpingan wakaf Quran. Nah, jumlahna kurang kali yatim binaan didinya anu teu acan balik. Makanya masyarakat di sini kapayuna harus cerdas. Tak pribados hoyong atuh ayeuna. Model lainnya kunaon pribados berbicara dengan pemerintah desa ya kaitan untuk pembangunan infrastruktur. Ya paling tidak model tah di payun anu dia ke 15 400 meter ya. Jalan betul 17 sampai 16 sampai perasaan pribados dia di pada hari warga mah jadi masyarakat mah tuh ningali lain di dewan ada dasar lain leungit ngaran pribados mah gawe tak cenah ada dasar di dewan teh cenah naonnya mana cenah eta tuh maka mun dina acara rese seperti ini nah itu kedahulu nggak sampai ke deui sok dah pribados mah waktu dikonfrontir ketika arek dewan juga arek saha anu berani mengklaim kan berarti tinggal gitu posisi nah hai kurang cek di dinasna gitu tapi di makanya nya dina hal ieu aya anu sumber anggaran tina pokir dewan aspirasi dewan aya tadi teh tina ADD dengan dan salah satu aya anu pribados disuarakeun naon cing peningkatan kenaikan mudah-mudahan di 2022 Mas Hikmat honor RT RW termasuk perangkat desa karena ini masuk dari bagian janji politik Pak Marwan Pak Yos termasuk guru ngaji guru madrasah itu ada dari fungsinya sebagai anggota DPRD mah melekat sesuai undang-undang. Namun fungsi dewan teh secara undang-undang pertama tadi legislasi. Nah, bikin tata aturan produkna naon contoh mun ayeuna mah 2022 ya pilkada serentak 70 desa sakabupaten Sukabumi. Tah aya nu namana Perda Pilkada Mang Aceh. Padahal desa teh aya 58 desa coba. Kabeh 58 desa di kelurahan aya anu suara pribados coba. Sanajan teu memenuhi ke. Tapi di tahun ieu ku pribados tah anu tadi opat titip teh kurang lebih mencapai 600 jutaan pokir pribados. Bilih ayeuna eta lapang Budpora, Budpora ge nanya anggaranna ti mana padewannya nu pokir pribados kadinya 150 tah. Daya pada desa kelahiran kan itu. Maka ketika di masyarakat bilih aya nu nyampekeun ieu mah sanes di padewan, naon di Budpora ataupun bukan. Ya, tadi teh ya, kamu ikut andil berperan dalam konteks pembangunan di masyarakat. Mudah-mudahan di desa Sakarwangi pribados sehat panjang umur. Aya pribados dengan satu program, aya hiji deui budaya amal Al-Qur'an untuk pribados bakal diwujudkeun di 2024-2029 insyaallah sehat. Nah, mudah-mudahan khusus untuk desa Sakarwangi ya sekalipun tiap periode pribados bersyukur suara pribados hari milih mahak demokrasi ya kan ketika berbicara ayeuna model dina ngarieu bapak-bapak ibu-ibu ngiring bereses ka nah program selama jadi ieu 2 tahun dilaksanakeun ku padewan hari pribados mah tingali atuh tiap Jumat jumling sampai kali julukan ada dasar padewan jumling kan nyata kan meureun anu paling penting mah kieu sifatna justru laksanakeun amanah eta setelah jadi matak janji teh kudu kaukur terukur maka pribados teu aya jadwal di DPRD tuh disaung berang putih saha wae ge gitu terkecuali aya agenda di DPRD benten gitu baru mah aya karena tadi teh
kalaksanakeun ku pribados, tidak ada beban sedikit pun. Ayeuna meureun 15 desa, 15 masjid yang dibinaan, kantun 4 bulan setengah deui rek saya tak makan Al-Qur'an terjemahan. Sareng ayeuna ngadata melalui yatim binaan nu bade ngiring program beasiswa di Baldan. Ini agenda reses di titik ketiga ya. Dari mulai tanggal 1 itu bahwa seluruh anggota DPRD Kabupaten Sukabumi termasuk dalam hal ini Bapak melaksanakan reses ataupun perjalanan dinas ya. Dan ini di hari ketiga dan titik ketiga. Kita tahu tadi bahwa dari dari agenda reses ini banyak hal yang disampaikan ya, yang memang itu menjadikan tanggung jawab Bapak sebagai anggota DPRD terkait baik itu usulan, baik itu permasalahan yang memang harus ada solusinya. Ya, yang pertama kaitan dengan masalah usulan ya, ya diantaranya kalau dari sisi bantuan maupun juga sifatnya ini leading sektornya mau baik Dinkes maupun juga dinas sosial itu kalau Dinkes kaitan dengan masalah fasilitas ya baik KIS gitu kan, terus juga Dinsos dalam hal ini kaitan dengan permasalahan input data yang ya kita tahu bahwa untuk di Kabupaten Sukabumi ada yang memang sekitar 12.000 data kaitan mengenai fasilitas itu juga di-delete, dan itu memang harus ada kejelasan gitu ya. Kenapa? Karena ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Cuma dalam hal ini karena posisi Bapak adalah saat ini di Komisi 1 DPRD, sementara dinas dinas kesehatan maupun juga dinas sosial itu adalah di Komisi 4 DPRD. Ya, dari fraksi Partai Gerindra pun juga kebetulan ketua komisinya rekan Bapak juga di fraksi Partai Gerindra. Ini akan bukan hanya ditampung tapi akan dicari solusinya. Nah, tadi ada tanya jawab dengan masyarakat. Seperti apa Pak Dewan? Ya, itu terkait masalah sekarang input data ya. Masyarakat yang memang yang sudah meninggal masih tetap kan gitu kan menerima bantuan ataupun yang ganda, karena ya harus diakui sampai saat ini terkait dengan revisi data ya belum selesai, sedang dalam proses. Kita tahu bahwa termasuk Menteri Sosial sekalipun juga sudah menginstruksikan ya, termasuk juga di Pemda Kabupaten Sukabumi khususnya Dinsos itu harus sudah mulai merevisi, jangan sampai ada penerima bantuan ganda ya, jangan sampai ada yang sudah meninggal tetap masuk data penerima bantuan.